merupakan penyapu jalan ya atau petugas kebersihan di kantor unit pengelola kebersihan dan pertamanan di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Kami menyampaikan keluh kesah apa mereka saat bekerja, ternyata mereka bercerita bahwa meskipun baru diangkat menjadi P3K paruh waktu di akhir Desember 2025 kemarin ya, rupanya hingga tanggal 5 Februari mereka belum menerima gaji pertama mereka. Jadi sudah 1 bulan tepatnya, tapi mereka belum menerima gaji dan tentunya itu membuat mereka cukup lemas ya dan cukup mungkin berharap dan ada 2 P3K penyapu jalan yang kami temui. Pertama Pak Sardi, dia yang setiap harinya menyapu jalan di Jalan Bung Karno dan dia memang sangat berharap besar dengan gaji pertamanya sebagai P3K meskipun itu tidak merubah nominal, tetapi setidaknya itu bisa untuk melanjut kehidupan sehari-hari dia ya. Jadi Pak Sardi ini setiap pagi jam 5 dan selesai sampai siang hari. Dan kemudian ada juga P3K yang lain itu Pak Tri Iswanto. Dia masih muda usia 27 tahun, tetapi dia pun sangat berharap dengan gaji pertama yang mungkin sangat dia harap-harapkan dan saat kami tanya lalu bagaimana dia menyambung hidup, dia menyampaikan bahwa saat ini dia terpaksa harus ngebon atau hutang. Dan itu kondisi yang mereka alami di bawah OPD Dinas Lingkungan Hidup. Begitu Arin. Baik, lalu apakah sudah terdapat tanggapan dari pemerintah daerah terkait hal ini, rekan Fajar? Nah, kami sempat mencoba konfirmasi dengan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Banyumas, Bu Setia Dwiningsih. Nah, beliau menyampaikan bahwa memang pengangkatan P3K paruh waktu kemarin berlangsung pada Desember 2025 ya, ada sekitar 4.000 orang. Mengenai gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu ini, itu bukan kewenangan dari BKPSDM menurut Bu Setia. Dia menyampaikan bahwa kewenangan gaji dari P3K paruh waktu ini ada di masing-masing organisasi peringkat daerah. Artinya ketika penyapu jalan itu belum menerima gaji, maka itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan Bu Setia ini menyampaikan di BKPSDM Banyumas sendiri ada 6 orang P3K paruh waktu dan mereka sudah menuntaskan gaji paruh waktu mereka. Dan Bu Setia menyampaikan bahwa memang mekanismenya tidak semudah yang P3K penuh waktu. Jika P3K penuh waktu itu sudah sama halnya seperti PNS, pencairan gajinya setiap awal bulan. Nah, sedangkan P3K paruh waktu ini, karena ini ikutnya anggaran APBD barang dan jasa, maka perolehannya setelah mereka bekerja. Jadi artinya ketika Januari mereka sudah bekerja, maka gajinya itu baru akan diajukan. Nah, OPD ini akan mengajukan gaji mereka ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah di-ACC oleh BKAD, maka transfernya akan dikembalikan ke OPD, lalu dari OPD tersebut yang akan mentransfer ke masing-masing P3K paruh waktu tersebut. Dan Bu Setia ini menyampaikan bahwa biasanya di tanggal 1 dan tanggal 2 gaji P3K paruh waktu ini sudah tersampaikan. Mungkin ada beberapa kendala, terutama masih di awal bulan, masih banyaknya proses administrasi, tetapi dari BKPSDM Banyumas menyampaikan dan memastikan bahwa sebelum tanggal 10 Februari gaji para P3K paruh waktu ini akan tersampaikan. Begitu Arin. Baik, terima kasih banyak rekan Fajar atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya dari Kota Semarang. Tanah di kawasan Kampung Sekip, Sapta Marga 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang bergerak yang menyebabkan rumah-rumah miring hingga satu bangunan roboh tak bersisa. Telah bergabung bersama kami reporter Tribun Jateng rekan Reza Gustaf yang akan melaporkan untuk Anda. Halo rekan Reza, selamat sore. Ya baik, selamat sore rekan Sari. Baik, bisa diceritakan seperti apa kondisi terkini terkait tanah gerak yang ada di sana rekan Reza? Ya, terima kasih.